Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Anggrani Yusuf dari kelas B Prodi Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi kelas 8 tentang penyajian fungsi. Nah, sebelum kita masuk ke materi penyajian fungsi, di sini saya akan menggali atau membahas sedikit tentang fungsi tersebut. Nah, misalkan ada dua himpunan, yaitu himpunan A dengan himpunan B, dimana kita tahu bahwa himpunan A itu daerah asal atau domain, dan untuk himpunan B itu daerah kawan atau kodomain. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa himpunan A itu hanya memiliki tepat satu pasangan saja ya di himpunan B. Maka ini bisa kita katakan sebagai fungsi. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu fungsi? Nah, fungsi adalah suatu pemetaan dari A ke B di mana dengan syarat himpunan A itu hanya memiliki tepat satu pasangan saja di himpunan B. Nah, langsung saja kita masuk ke materi intinya, itu penyajian fungsi. Nah, di sini ada 5 cara untuk menyajikan suatu fungsi. Yang pertama ada pasangan berurut, yang kedua ada diagram panah, yang ketiga ada persamaan fungsi, yang keempat ada tabel, dan yang kelima ada grafik. Nah, jadi pada kali ini saya akan membahas satu persatu cara menyajikan fungsi. Yang pertama ada pasangan berurut, di mana himpunan pasangan berurut menyatakan bahwa setiap himpunan itu terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan, atau biasa kita lambangkan X, Y dengan X itu elemen S dan Y itu elemen P. Untuk contohnya itu diketahui fungsi dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan setengah kali dari. Nah, jadi himpunan dari P ke Q itu terdapat suatu fungsi yaitu setengah kali dari. Jadi maka himpunan pasangan berurutnya itu adalah 1 setengah kali dari 2, 2 setengah 2 setengah kali dari 4. Jadi Pi itu setengah kali dari Q. Jadi 2 itu setengah kali dari 4. Begitupun 3 setengah kali dari 6. Dan 4 setengah kali dari 8. Dan 5 setengah kali dari 10. Nah, maka himpunan pasangan berurut dari domain ke kodomain fungsi tersebut adalah F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Yang kedua, kita masuk ke diagram panah. Diagram panah adalah diagram yang membentuk pola dalam bentuk arah panah dari suatu relasi yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Nah, untuk contoh soalnya itu sama seperti soal sebelumnya, di mana diketahui dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan setengah kali dari. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bagaimana bentuk diagram panah tersebut. Nah, jadi beginilah cara kita menyajikan fungsi dengan menggunakan diagram panah. Dengan teman-teman bisa lihat bahwa di daerah asalnya itu atau di daerah domainnya itu hanya memiliki tepat satu pasangan saja di daerah kawan atau di daerah kodomain. Nah, jadi 1 itu setengah kali dari 2. Kita pasang-pasangkan saja anggota Pi ke anggota Q dengan syarat di himpunan Pi itu hanya memiliki tepat satu pasangan saja, tidak bisa memiliki dua pasangan. Nah, karena fungsi tersebut itu memiliki syarat di mana himpunan Pi itu hanya memiliki satu pasangan saja di himpunan Q. Bisa teman-teman lihat kan bahwa di diagram panah tersebut hanya memiliki tepat satu pasangan saja, maka ini kita katakan sebagai suatu fungsi. Nah, kita lanjut di persamaan fungsi. Untuk menyajikan fungsi dengan persamaan fungsi, kita harus memperhatikan pola yang terbentuk dari pasangan domain ke kodomain. Contohnya itu diketahui fungsi dari P sama dengan
1, 2, 3, 4, 5, keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu merupakan setengah kali dari. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan penyajian fungsi itu dengan cara pasangan berurut. Dah didapat F itu sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Nah, dari himpunan pasangan berurut ini kita mendapatkan pola yang terbentuk, yaitu 1,2 bisa saja saya tuliskan 1,2 kali 1. Nah, kenapa 2 kali 1? Ya, karena 2 dikali 1 itu 2. Nah, kita lihat di 2,4. Di 2,4 ini bisa sama saja 2,2 kali 2. Ya, karena 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 3,6 bisa saya tulis atau sama saja dengan 3,2 dikali 3. Dan seterusnya sampai di 5,10. Nah, jika anggota P itu kita sebut X, jadi anggota P ini yang ini, yang di ruas sebelah kiri. Ini P atau disebut juga sama dengan X, atau kita sebut sama dengan X. Nah, untuk anggota Q ini dia berada di ruas kanan yang ini, atau kita sebut sebagai Y. Maka X itu sama dengan 1/2 atau Y sama dengan 2X. Nah, didapatkan bentuk Fx sama dengan 2X untuk setiap X itu elemen P. Nah, selanjutnya kita masuk ke tabel. Untuk menyajikan suatu fungsi dengan tabel dapat kita lihat pada contoh berikut. Diketahui fungsi dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan merupakan setengah kali dari. Nah, sebelumnya pasti teman-teman sudah mengetahui bagaimana cara membuat tabel. Nah, pada kali ini bisa teman-teman lihat pada gambar tersebut, ini terdapat tabel dalam menyajikan suatu fungsi, di mana ada X dengan Fx. Nah, untuk X itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kenapa Fx-nya itu 2, 4, 6, 8, dan 10 itu didapat dari mana? Sebelumnya kita mempunyai cara persamaan fungsi, di mana di persamaan fungsi itu kita dapat bentuk Fx itu Fx sama dengan 2X. Nah, jadi Fx-nya itu kenapa jadi 2, 4, 6, 8, 10? Kita substitusikan nilai X-nya itu ke persamaan ini, ke bentuk yang ini. Jadi nilai X-nya itu kita ganti misalkan 1. Maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Maka Fx-nya itu 2. Nah, begitupun kalau X-nya itu kita ganti menjadi 2. Maka F2 sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka Fx-nya itu 4. Begitupun untuk X yang lainnya dengan cara yang sama. Yang terakhir ada grafik. Nah, untuk menyajikan fungsi dengan grafik dapat kita lihat pada contoh berikut. Diketahui fungsi dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, keki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 merupakan setengah kali dari. Maka hasil dari fungsi tersebut dapat kita sajikan dalam grafik seperti berikut. Bisa teman-teman lihat grafik pada gambar di samping tersebut. Nah, teman-teman sudah tahu juga bahwa di dalam grafik itu mempunyai sumbu X dengan sumbu Y. Dengan persamaan fungsinya itu Fx sama dengan 2X. Nah, di sebelumnya kita sudah mendapatkan himpunan pasangan berurutnya itu 1,2, 2,4, 3,6, dan seterusnya. Nah, di sini ada pasangan berurut 1,2 yang dimana nilai X-nya itu 1 dan nilai Y-nya itu 2. Jadi grafiknya itu dari 1 ke sini dengan ke 2Y. Jadi nilai titik koordinatnya itu di situ. Nah, adapun himpunan pasangan berurut yang lainnya itu 2,4. Berarti nilai X-nya itu 2 dengan nilai Y itu
4. Jadi dari 2 dia ke 4. Jadi titik potongnya itu ada di situ. Mohon maaf bila gambarnya itu jelek atau tidak sesuai, karena ini saya hanya memakai HP saja untuk membuat video tersebut. Nah, baik, itulah penyampaian tentang materi penyajian fungsi tersebut. Jadi untuk kesimpulannya di sini, untuk menyajikan fungsi itu terdapat 5 cara, yaitu dengan pasangan berurut. Bisa saja kita pakai pasangan berurut, bisa saja kita pakai diagram panah dengan bentuk yang sudah saya tampilkan tadi. Bisa juga dengan persamaan fungsi, di mana dari himpunan pasangan berurut kita mendapatkan pola, kemudian kita mendapatkan persamaan fungsinya. Yang kemudian ada tabel, yang dimana teman-teman juga sudah tahu ya membuat tabel juga. Dan yang keempat, yang terakhir itu ada grafik, dimana bisa teman-teman sesuaikan saja nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, kemudian dimana titik potongnya itu. Nah, baik, itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih ada salah kata atau salah kalimat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.